Nah, pemirsa, bagaimana Niko Mangwarsiki membesarkan kedua buah hatinya yang memiliki keterbatasan hingga bisa mandiri, bahkan menghasilkan karya seni yang indah. Bagaimana Niko Mang menghadapi berbagai tempaan kehidupan ini seorang diri? Kita sapa langsung Niko Mangwarsiki dari kediamannya di Buleleng, Bali. Selamat pagi, salam sehat Ibu Komang. Selamat pagi Ibu Komang. Selamat pagi Ibu, Bapak, selamat pagi. Baik, Bu Komang, salam sehat. Sebelumnya ini kisahnya cukup membanggakan begitu Ibu Komang membesarkan anak-anak Ibu Komang sendiri. Bisa diceritakan mungkin awal kondisi anak Ibu sampai dengan bisa Ibu besarkan dalam kondisi yang terbatas hingga saat ini? Mula-mulanya sih anaknya Ibu sehat. Agus juga sehat, semenjak umur 8 bulan dia mulai duduknya kurang bagus gitu. Temennya udah bisa merangkap, dia tidak bisa merangkap, dia cuma bisa ngesot. Temannya udah bisa jalan, dia belum juga bisa berjalan. Dan adiknya Linda dulu pernah bisa jalan, umur 6 tahun ke atas itu tiba-tiba dia jatuh, langsung semakin bisa berdiri, semakin hilanglah bisa berdirinya, sampai sekarang dia cuma duduk aja, cuma bisa ngesot aja dia sekarang. Bu Komang, di kesempatan hari ini kita jadikan momen untuk lebih banyak lagi menginspirasi orang lain. Apa yang menjadi kekuatan terbesar Ibu Komang dengan merawat anak-anak yang tentu istimewa, luar biasa, dengan semua kondisi yang ada saat ini? Apa kekuatan terbesar Ibu Komang? Ya, yang paling ini harus sebagai seorang ibu harus menyemangati anak-anak, harus sabar. Dan tetap bersyukur begitu. Baik, tetap bersyukur dan juga terus semangat dan juga sabar dalam menghidupi anak-anak Ibu. Tapi kalau Bu Komang mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa di rumah, kapan momentum terberat yang pernah Anda jalani Bu Komang? Karena Bu Komang ini berperan sebagai ibu juga, sebagai ayah juga, kepala rumah tangga juga untuk membesarkan anak Ibu. Saya yakin pasti tidak mudah. Apa momen terberat yang pernah Ibu rasakan, Bu Komang? Yang terberat dulu waktu bapaknya mulai sakit. Waktu itu Ibu merasa berat dulu. Karena Winanya belum bisa kerja. Aku juga belum bisa kerja. Anak yang paling bungsu yang namanya Bunga itu masih kecil, baru 3,5 tahun waktu itu. Terus kalau Ibu tidak semangat, anak-anak pasti juga tidak semangat. Terus Ibu menyemangati anak-anak waktu itu. Sampai sekarang anak-anak udah bisa menghasilkan uang. Agus juga udah bisa menghasilkan uang. Ibu sangat bersyukur sekali kepada anak-anak. Karena anak-anak dulunya sama sekali tidak pernah sekolah. Ibu dari kecil mengajari anak-anak dulu, karena dua-duanya diajari, karena dulu tidak bisa membeli buku. Ibu mengajari di tanah dulu, pensilnya pakai sapu lidi gitu. Ibu Komang, kalau boleh tahu Ibu bekerja sehari-hari sebagai apa? Apalagi pada saat suami pergi, bagaimana Ibu Komang mengatasi hal-hal itu supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, Bu? Kalau dulu Ibu bekerja sebagai tukang pijat, Ibu. Istilahnya kalau di Bali, Ibu bekerja di kamar suci itu, mijat orang-orang yang sakit, yang membutuhkan Ibu, begitu dulu. Baik, Bu Komang, pada saat itu bagaimana selain mungkin bekerja, apakah ada dukungan mungkin yang Ibu dapatkan, semacam kekuatan untuk menguatkan Ibu juga, apakah dari keluarga terdekat atau mungkin dari orang sekitar, karena Ibu berjuang sendiri sebagai seorang ibu? Tidak ada dukungan dari siapa-siapa, cuma Ibu yakin bahwa Tuhan itu maha adil. Begitu Ibu, pasti ada jalan keluarnya. Ibu percaya pada Tuhan. Baik.
Bu Komang, kita tahu kalau anak-anak Ibu Komang adalah anak-anak yang luar biasa, semuanya punya keterampilan masing-masing, punya prestasi juga. Apa yang Ibu Komang lakukan sampai anak-anak Ibu bisa punya kreativitas yang luar biasa dan bisa kita lihat bersama begitu ya, Abdi ya? Ya, Ibu cuma memberikan dukungan kepada anak-anak kayak Winda, kayak Agus. Agus dulu kan sama sekali tidak pernah sekolah, tapi ibu yang ngajarin, bisa dia membaca, menulis. Ada temennya yang dari jauh, karena dulu melukis juga Agusnya, karena sekarang duduknya udah terbatas. Ada temennya yang menyuruh, coba aja belajar menulis. Itu tulisanmu bagus-bagus, katanya begitu. Ibu dukung anak ibu, coba aja Agus tulis. Ibu waktu kecil penderitaan ibu luar biasa. Coba aja tulis tentang kehidupan ibu. Begitu ibu bilang sama Agus. Dan Winda dulu juga ngelukis pakai kertas. Tapi ada yang orang dermawan ke sini memberikan kanvas. Ibu selalu mendukung, menyuruh nyoba. Coba aja melukis dalam kanvas. Kan malu kalau tidak dilukis di kanvas. Sudah dikasih sama orang itu ibu mendukung, dan sekarang Winda dan Agus sudah bisa menghasilkan uang. Ibu selalu lagi bilang sama anak-anak, Agus, Winda, kamu sekarang udah bisa menghasilkan uang. Jangan lupa teman-temanmu, karena kamu pernah juga hidup kekurangan. Sekarang bagilah kebahagiaanmu sama orang lain. Ibu begitu bilang anak-anak. Baik, bisa menjadi sosok inspirasi juga untuk anak-anak yang lain begitu ya Bu Komang. Tapi mungkin Bu Komang bisa diceritakan juga bagaimana kemudian karya-karya dari Agus dan juga Winda ini bisa kemudian menemukan jalannya. Seperti apa perjuangannya, kemudian apa saja sih Bu karya-karya yang dihasilkan dari karya anak Ibu Agus dan Winda? Kalau Agus sekarang udah menghasilkan 5 buku. Ya, yang pertama berjuang menembus kemelut kehidupan, itu udah sampai ribuan sampai terjual. Dan Winda lukisannya juga sudah sampai ke mancanegara gitu. Wow, penulis dan pelukis ya Agus dan Winda ini ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Bu Komang boleh cerita, mungkin berbagi pengalaman apa pengorbanan yang paling besar yang Ibu Komang lakukan untuk anak-anak Ibu setiap hari begitu, apa yang mereka mau mungkin? Ya, pengorbanan sih tidak ada pengorbanan, tapi intinya harus sabar mengurus anak-anak yang kayak anak Ibu itu. Gimana ya, orang yang ngurus anak sakit itu harus sabar gitu. Dan bersyukur. Bersyukur dan juga sabar. Oke, Bu Komang mungkin bisa dikasih semacam ucapan semangat gitu jelang Hari Ibu besok untuk ibu-ibu mungkin yang sedang berjuang saat ini di tanah air seperti perjuangannya Ibu Nikomang. Silakan Bu Komang. Ya, teman-teman yang semua berada di seluruh Indonesia, Ibu ucapkan selamat Hari Ibu. Seandainya Ibu mempunyai anak seperti Ibu, tolong rawatlah dia dengan baik, ajarilah dia semampu mungkin. Itu pesan-pesan Ibu. Bagi saya pribadi, Ibu itu adalah guru bagi saya ya, dulu pertama saya, karena saya tidak pernah bersekolah. Jadi dulu waktu kecil ibulah yang mengajari saya membaca dan menulis. Itu pun belajarnya hanya di tanah waktu itu, karena kami sangat miskin sehingga kami tidak memiliki uang untuk membeli buku atau alat-alat tulis. Jadi ibu mengajari saya membaca dan menulis itu di tanah sebagai kertasnya dan sapu lidi sebagai pensilnya, begitu dulu. Ibu adalah sosok yang sangat tegar dalam menghadapi cobaan hidup
beliau sosok yang luar biasa kuat bagi saya. Dulunya itu beliau harus merawat 3 orang anak disabilitas, juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil bekerja memijat orang-orang yang sakit. Jadi keseharian beliau itu benar-benar full untuk bekerja. Ditambah lagi ketika almarhum ayah saya jatuh sakit dan akhirnya juga lumpuh, beliau sendirian juga yang merawat beliau. Jadi beliau adalah ibu yang luar biasa kuat bagi saya. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan anak dari Ibu Nikomang. Ada Winda yang juga sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi Winda. Selamat pagi Winda, salam sehat. Selamat pagi. Oke, baik. Winda, tadi kita sudah lihat karya-karya kamu ini cukup membanggakan begitu dan keren-keren ya. Ada lukisan-lukisannya dari berbagai macam tema mungkin. Nah, tapi kalau mungkin Winda bisa kamu ceritakan apa hal yang paling kamu banggakan ataupun hal yang paling kamu lihat begitu dari perjuangan seorang ibu Komang, ibu kamu sendiri. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibanggakan dari ibu saya, dan itu dari saya kecil hingga sampai saat ini, karena bagaimanapun juga beliau adalah guru bagi saya dan juga kakak saya Agus. Dari kecil beliau mengajari kami membaca dan menulis, sehingga sekarang kami bisa menggunakan teknologi untuk membantu kami bekerja di media sosial, sehingga kami bisa menjual karya-karya kami, bisa mendapat kesempatan untuk event-event yang besar seperti proyek-proyek di mancanegara. Kalau seandainya kami tidak bisa membaca, tentunya itu tidak akan terjadi. Dan juga perjuangan beliau dalam merawat anak-anak itu sangat luar biasa, karena merawat anak-anak berkebutuhan khusus itu tentunya sangat tidak mudah, dibutuhkan energi, kesabaran, dan selama ini beliau sangat jarang mengeluh dalam merawat anak-anak, merawat saya dan kakak saya. Dan saat dulu ayah saya juga lumpuh sebelum beliau berpulang, itu saya juga merawat beliau dengan sangat baik. Bahkan saat itu untuk makan pun ibu rasanya tidak mendapatkan waktu untuk makan karena saking sibuknya harus 3 orang penyandang disabilitas termasuk ayah saya dulu. Jadi saya merasa benar-benar bangga dengan perjuangan beliau selama ini telah mendidik, merawat kami dengan sebaik-baiknya. Baik, Winda, kalau ada yang bertanya apa pelajaran mungkin yang pernah diajarkan, yang diberitahu oleh ibu yang paling Winda ingat betul, apa? Kalau untuk pelajaran hidup itu yang paling saya ingat adalah ketika saya sudah bisa menghasilkan dari karya-karya saya, ibu itu berpesan bahwa jangan lupa untuk membantu teman-teman sama penyandang disabilitas yang kurang mampu, karena dulu saya juga mengalami kesulitan yang sama, dan saat ini saya harus ingat juga untuk membantu teman-teman. Baik, Winda, jelang momen Hari Ibu yang akan jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang, apa pesan-pesan spesial yang mungkin Winda ingin sampaikan kepada Ibu Nikomang sudah membesarkan Winda sejauh ini seperti apa? Mungkin ada ucapan-ucapan spesial untuk Ibu? Untuk merayakannya mungkin besok ya, secara sederhana di rumah, dan saya ingin mengucapkan tentunya rasa terima kasih kepada Ibu yang selama ini sudah buat saya dengan baik, yang sudah mendidik dan membimbing saya sehingga saya bisa berkarya dan bisa sukses di dunia seni, bisa berbagi manfaat juga untuk banyak orang.